Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Ratianto. Kali ini kita mau bahas mengenai jaminan kualitas untuk penggunaan kamera gamma spek. Definisi jaminan kualitas atau kita sebutnya quality assurance atau populernya disebut QA. QA ini menurut ISO 2000 terfokus pada pemberian jaminan atau keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi. QA ini cara untuk mencegah kesalahan atau terjadinya kegagalan dalam produk. Biasanya fokusnya pada konsep, prosesnya sistematis yang diterapkan dalam sistem kualitas. QA ini meliputi banyak aspek ya di kedokteran nuklir. Di sini ada penjadwalan, ada preparasi radiofarmaka, dispensing, quality control, dokumen, SOP, perawatan instrumen, ada maintenance, ada proteksi radiasi, pasien, bekerja, dan masyarakat. Nanti kita fokus pada quality control di sini. Ada beberapa parameter yang dapat mempengaruhi fungsi dari instrumen. Yang pertama itu misalnya ketersediaan ruangan. Jadi kalau di kedokteran itu ruangannya harus cukup untuk instrumennya, untuk praktek klinis, untuk prosedur dan pemeliharaan dan QC. Kemudian yang kedua ada catur daya listrik. Jadi catur daya listrik itu harus mengikuti spesifikasinya. Voltasenya itu 220 atau 1110 misalnya. Frekuensinya berapa, 50 atau berapa. Kemudian yang ketiga ada suhu, kelembapan, dan polusi udara. Yang dibutuhkan tuh suhunya stabil, gradien suhunya lambat, kelembabannya rendah, dan udaranya jernih. Apalagi untuk alat-alat yang menggunakan sintilator ini. Jadi kalau misalnya kelembapannya itu tinggi, dia itu akan merusak sintilatornya. Bisa terjadi kebocoran atau bisa mempercepat umur sintilatornya. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada background level radiasinya. Jadi kita harus cross check tuh letak hot cell-nya di mana, letak penyimpanan radioaktifnya di mana, dekat nggak sama ruang kameranya, pergerakan bahan radioaktif apakah lalu lalang di depan ruang kamera, atau pergerakan pasien, karena pergerakan pasien di sini pasien yang sudah disuntik radioaktif. Untuk maintenance alatnya itu dibagi menjadi dua nih, maintenance ada preventif, ada korektif. Kalau untuk maintenance yang preventif itu sifatnya fundamental, ini harus dilakukan. Kemudian dilakukan secara rutin, terencana. Aktivitasnya untuk menjaga peralatan dalam status operasi. Jadi rusak nggak rusak, maintenance tetap dilakukan. Kemudian yang kedua ada corrective maintenance. Ini satu set kegiatan untuk mendeteksi dan memperbaiki cacat sehingga peralatan itu kembali ke keadaan normal. Jadi beda antara preventif dan korektif. Lanjut ke dokumentasi. Dokumentasi ini pencatatannya meliputi kondisi peralatannya. Kita catat secara fisik gimana, mekanikalnya gimana, dan elektroniknya. Kemudian catat semua catatan kalibrasinya, hasil QC, dan kemudian catatan mengenai maintenance alatnya. Dari catatan ini keperluannya untuk apa? Ya, yang pertama adalah untuk memantau kepatuhan terhadap prosedur QC-nya. Kemudian untuk mengedukasi mengedukasi pekerja, baik pekerja baru atau untuk merefresh pekerja-pekerja yang sudah ada. Kemudian untuk mencegah instrumen itu breakdown. Kemudian untuk mengevaluasi personel dan juga untuk membantu memastikan bahwa hasil pemeriksaan pada pasien ini dapat diandalkan. Berikut adalah contoh flowchart untuk QC.
Di sini kita lakukan QC, kemudian jika QC-nya oke, maka bisa untuk pemeriksaan pasien. Tapi kalau misalnya gagal, maka kita koreksi dulu, kita cek. Setelah kita cek, kita QC ulang. Kalau QC-nya ulang kita berhasil, kemudian kita bisa untuk lakukan ke pasien. Tapi jika masih gagal, kita minta bantuan ke call service-nya. Kemudian setelah engineer-nya datang, kemudian masih bisa nggak dilakukan, misalnya di sini limited use possible itu bisa nggak kita untuk pemeriksaan tertentu saja, misalnya bisa kita untuk pemeriksaan ke pasien, kemudian nanti juga akan diservis. Tapi kemudian kalau pemeriksaan tertentu saja tidak bisa, maka harus diservis. Setelah diservis kembali ke quality control lagi. Jika tadi kita bahas tentang definisi QA, kita sekarang definisi quality control atau QC. QC ini adalah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dalam pengendalian mutu. Nah, QC ini adalah teknik atau aktivitas. Kalau untuk QA kan tadi sistem, kalau ini praktis, lebih kepada praktis. Kemudian tujuannya untuk apa? Memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan cara memeriksa hasil produksi, memonitor, dan menilai. Pelanggan kita siapa sih? Pelanggan kita ya yang di sekitar kita, ada dokter, radiografer, juga untuk ke pasiennya. Kita lanjut kepada QC di kedokteran nuklir. Apa aja sih QC di sana gitu. Di sini kita bagi ada instrumen dan non-instrumen. Instrumen sendiri ada yang imaging dan non-imaging. Untuk imaging sendiri di kedokteran nuklir kita ada gamma kamera, kemudian ada PET CT. Non-imaging kita ada doskaribrator, ada surveimeter, ada gamma probe, ada cyclotron. Untuk non-instrumen kita ada radiofarmaka. Nah, yang pengujinya itu adalah radiofarmasis. Nah, dalam hal ini kita nanti cuma akan bahas tentang kamera gamma. Untuk instrumen QC di kamera gamma ada beberapa. Contoh saja ini ada point source. Point source ini berupa radioaktif di dalam sharing. Biasanya aktivitasnya di bawah 1 milikuri. Kalau di sini 400 sampai 800 mikrocurie. Kemudian ada planar fluor source, ada Kuba 57 yang warna hitam. Kemudian ada bar phantom warna biru. Kemudian ada JZEC phantom. JZEC phantom ini kita pakai untuk 3 dimensinya. Bisa uji kontras, uji resolusi spasial. Kemudian ada COR holder phantom. COR ini untuk uji center of rotation, jadi untuk menguji rotasi gamma kameranya. Daily QC kamera gamma adalah pengecekan yang dilakukan setiap hari untuk menyatakan kesiapan alat kamera gamma. Nah, ini sifatnya mandatori, wajib dilakukan setiap hari. Nah, daily QC ini apa saja? Di sini kita ada uji photopik dan energi window, ada visual inspection, ada pengecekan background level dan kontaminasi, juga ada uniformity. Untuk daily QC pertama itu pengecekan photopik dan energi window. Kita menggunakan TC99 dengan energi 140 kilo elektron volt atau bisa menggunakan Koba 57 dengan energi 122. Kemudian window energinya itu 20%. Nah, di sini kita pastikan bahwa si photopiknya ini si pH-nya berada pada pertengahan photopiknya. Nah, bisa dilihat seperti di gambar, kotak warna kuning itu berada di pertengahan photopiknya. Jadi garis tengah dari kotak itu berada pada puncak photopiknya. Nah, ini contoh yang bisa terjadi jika pH-nya tidak berada pada pertengahannya. Contoh yang paling atas itu asimetrik, itu bergeser ke kanan, ke energi yang lebih tinggi.
yang kedua itu bergeser ke bawah, ke energi yang lebih rendah, kemudian yang terakhir ini yang kita pakai nih, yang kita pengen tahu simetris atau enggak. Jika simetris 20%, maka hasilnya seperti itu. Tapi ini tidak semata-mata karena asimetri atau enggak ya, ini memang beberapa contoh di sini ini karena memang PMT-nya sudah tidak balance lagi dengan satu sama yang lain. Kemudian juga ada pengaruh hidrasi pada sintilatornya. Kemudian kita lanjut ke daily QC yang lain, kita ada visual inspection, kita tujuannya untuk melihat kondisi fisik. Apakah ada lekukan, terjadi benturan, ada retakan, ada noda, atau ada oli-oli mekanik yang netes misalnya di detektornya. Kemudian kita ada pengecekan background levelnya dan kontaminasi. Pengecekan ini dilakukan untuk mengevaluasi adanya paparan tambahan atau tidak, adanya kontaminasi atau tidak pada detektor pada tempat lain yang mempengaruhi uptake pada detektor. Jadi misalnya kalau ada kontaminasi, dia nanti cacahannya akan bertambah. Atau mungkin kalau kontaminasinya pada kolimatornya nanti ada gambaran yang tertangkap di situ. Kemudian untuk daily QC yang lain ini ada uniformity. Uniformity ini tujuannya untuk melihat respon detektor terhadap sumber yang seragam. Apakah nanti hasilnya homogen atau tidak. Kita bisa melakukannya dengan dua metode. Metode secara intrinsik menggunakan sumber titik atau menggunakan sumber planar dengan metodenya ekstrinsik. Jadi perbedaan paling mendasar ekstrinsik sama intrinsik itu adalah sumber yang dipakai, kemudian melepas kolimator atau tidak. Kalau melepas kolimator berarti intrinsik, tapi jika memakai kolimator berarti kita namanya uji ekstrinsik. Nah, ini adalah alat dan bahan yang dipakai untuk uji uniformity. Di sini ada TC point source dengan aktivitas 0,5 sampai 0,3 sampai 0,5. Ada beberapa sumber mengatakan 0,4 sampai 0,8. Dari manufaktur malah bilangnya asal kurang dari 1 milikuri masih bisa dipakai untuk intrinsik. Kemudian ada source mounting seperti pada gambar pojok kanan. Kemudian ada Cobalt 57 dengan aktivitas 10 sampai 15 milikuri yang warna hitam sebelah kanan bawah. Kemudian plastik penutup ini untuk mengurangi kontaminasi, mencegah kontaminasi. Ini adalah positioning untuk intrinsic uniformity. Jadi pada intinya tegak lurus dengan sintilatornya atau permukaan detektornya, kemudian dengan jarak 5 kali field of view-nya. Field of view itu lebar permukaan detektornya. Kalau misalnya lebarnya adalah 50 cm, maka kalau 5 kali field of view, paling tidak jaraknya 2,5 meter. Kemudian ini perbedaan positioning antara intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama ini intrinsik, jadi sumber titik dan sintilatornya itu berjarak 5 kali field of view. Nah, lumayan jauh. Kemudian kalau untuk yang ekstrinsik, si detektornya ini diposisikan saling berhadapan, kemudian si sumbernya ditaruh pada pertengahannya dengan jarak masing-masing sumber dan detektor sejauh 10 cm. Uptake yang diambil itu yang intrinsik 30 juta, 3 kali 10 pangkat 7, atau untuk yang ekstrinsik lebih dari 10 juta. Tapi ini juga tergantung dari rekomendasi manufaktur. Kadang untuk beberapa manufaktur tuh ada yang 20 juta misalnya total count-nya. Kemudian ini adalah contoh hasil citranya yang sebelah kiri ini yang warna abu-abu. Dari gambar ini nanti kita mencari nilai
integral uniformity-nya. Nah, sebelum ke situ coba saya jelaskan di sini istilah umum yang dipakai. Di sini ada useful field of view, ada central field of view. Kemudian integral uniformity dirumuskan sebagai maksimum count per pixel dikurangi minimum count per pixel dibagi maksimum ditambah minimum count per pixel dikali 100%. Untuk batasan-batasan penilaiannya ada di slide berikutnya. Nah, ini contoh hasil analisisnya. Di sini nilai integralnya itu bisa dihitung dari minimum dan maksimum per count per pixelnya. Di situ ada, bisa dihitung manual kalau mau mencoba. Di situ hasilnya adalah 2,76% untuk integral uniformity-nya. Nah, batasannya di sini ada referensinya. Untuk intrinsik, jika nilainya di bawah 3,5 itu dikatakan bagus. Kalau di antara 3,5 sampai 5 itu marginal. Jadi, coba diulangi lagi hasilnya. Kalau misalnya masih jelek, kita panggil fisika medis yang ahli atau supervisornya. Kemudian yang ekstrinsik agak tinggi nilainya itu di bawah 5 itu bagus, 5 sampai 6 itu marginal, di atas 6 itu tidak bisa diterima. Kalau tidak bisa diterima ya kita langsung lakukan kalibrasi. Kemudian lanjut kepada QC mingguan. Ini yang kita lakukan adalah spatial resolution dan linearity. Spatial resolution itu tujuannya apa? Untuk mengecek kemampuan gamma kamera dalam membedakan dua objek yang berdekatan. Sedangkan linearity ini untuk mengecek pola garis pada bar pattern-nya, apakah masih lurus atau bergelombang. Caranya sama, mirip sama yang tadi, secara intrinsik atau ekstrinsik. Kemudian langkah selanjutnya adalah persiapan. Persiapan di sini untuk point source kita menggunakan TC dengan aktivitas 0,5 sampai 1 milikuri. Kemudian kalau ekstrinsik menggunakan Koba 57 planar source dengan aktivitas 10 sampai 15. Kita gunakan kuadran bar phantom, plastik penutup untuk mencegah kontaminasi, dan uptake-nya diambil di atas 60.000 counts. Bisa lebih tinggi, lebih bagus, karena semakin tinggi nanti kualitas citranya semakin bagus. Kemudian untuk alat dan bahan ini sama kayak yang intrinsik, extrinsic uniformity, bedanya kita ada tambahan kuadran bar phantom. Nah, ini contoh positioningnya. Ini mirip tadi yang uniformity intrinsik dan extrinsic, bedanya kita tambahkan bar phantomnya di antara sumber dan scintillatornya. Sebagai contoh ini yang pertama ekstrinsik itu yang dari atas ke bawah itu sumber dulu Koba 57, kemudian diberi jarak 10 cm, ditaruhlah bar phantomnya, kemudian di bawahnya lagi adalah scintillator yang dipasang kolimator. Satu lagi untuk point source-nya untuk intrinsik, point source sejauh 5 field of view dari detektornya, kemudian di antara itu kita taruh bar phantomnya. Ini adalah contoh hasil citranya. Di sini kita lihat secara visual dulu, kita amati apakah ada pola-pola tertentu. Di sini kita bisa lihat untuk uji linearity-nya apakah ada gelombang pada garis-garis tersebut. Pada gambar yang kanan ini ada sedikit gelombang, ini menandakan linearity-nya sudah mulai berkurang ini kualitasnya. Kemudian untuk menilai resolusi spasialnya, kita masuk ke slide berikutnya. Untuk data analisis, kita bisa amati secara visual dengan mata dari 4 kuadran ini mana yang masih bisa terlihat.
masih kita bisa evaluasi. Kemudian untuk mencari FBHM-nya, kita masukkan ke formula 1,75 dikali B. Nah, B ini adalah lebar terkecil yang masih bisa terlihat. Jadi kalau misalnya nanti ada ukurannya tuh, setiap garis-garis itu ada ukurannya berapa. Nah, yang paling terkecil bisa terlihat ini kita kalikan ke 1,75. Nah, itu menandakan nilai FBHM-nya. Kemudian kita lanjut ke QC bulanan nih. Kita ada namanya Center of Rotation, atau mudahnya kita sebut COR. Digunakan untuk menguji pusat rotasinya, dilakukan setiap bulan atau sesuai petunjuk pabrikan. Materialnya kita pakai point source TC99, menggunakan holder phantomnya, kemudian kita pilih kolimatornya kolimator LEHR. LEHR ini kepanjangannya dari Low Energy High Resolution. Kemudian parameter yang digunakan untuk count-nya sendiri kita pakai 10.000 per count per sudutnya. Kemudian jumlah sudutnya itu ada 32 sudut dari 360 derajat. Jadi nanti posisinya itu dua detektornya ini berputar 360 derajat, diambil 32 kali pengukuran. Posisi sumber ini sebenarnya kita sebaiknya sih mengikuti referensi dari pabrikan sih, tapi kalau misalnya tidak ada, kita bisa mengacu pada referensi yang saya sebutkan di sini. Di sini kalau pakai si IAEA ini kita pakai 2 cm dari sumbu minimal, kemudian dari sumbu rotasinya, kemudian 2 cm dari pusat rotasi. Nah, di situ posisinya. Posisi sumber diletakkan. Kemudian ini contoh hasil dari uji COR-nya. Di sini nanti kita akan mendapatkan data seperti ini. Data ini keluar secara otomatis setelah ujinya selesai. Yang saya lingkarin warna merah ini, di sini tuh tulisannya ujinya itu pas ya, berarti ini bagus. Kemudian limitasinya apa dikatakan bagus? Jika X error range-nya itu kurang dari 4,5 mm. Kemudian Y error range-nya itu kurang dari 4,5 mm. Dengan rata-ratanya itu tidak melebihi 2 mm. Kenapa ada plus minus? Karena di sini ada di grafiknya itu dari 0 ke atas itu positif, dari 0 ke bawah itu negatif. Kemudian kita melanjut ke QC spec menggunakan JZEC Phantom. Di sini kenapa gambarnya lingkaran berputar gitu, karena si spek sendiri itu sebenarnya saat pemeriksaan menggunakan mode spek ini, gerakan si kepala detektornya itu berputar. Jadi makanya bisa menghasilkan 3 dimensi. Kalau planar itu dia diam saja, kalau spek ini berputar biar kita dapat gambaran 3 dimensi. Nah, ini contoh gambar JZEC Phantom-nya. Kalau uji menggunakan ini ada beberapa bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama JZEC-nya Phantom sendiri menggunakan 5-10 milikuri TC99, plastik untuk mencegah kontaminasi, ada shearing nanti buat memasukkan TC-nya ke dalam Phantom-nya, sarung tangan, fiksasi, dan aquades. Langkah preparasi Phantom-nya, isi dulu Phantom-nya 2/3 dulu dengan aquades. Kemudian masukkan TC-nya, kemudian goyang hingga merata nih, campuran TC dengan airnya merata, isi hingga penuh, dan pastikan tidak ada gelembung udara. Untuk positioning, posisikan detektor pada posisi 180 derajat. Kemudian pastikan Phantom sejajar dan berada di pertengahan, paling tidak 2 cm dari pusat rotasi kalau misalnya nggak benar-benar di tengah. Toleransinya berarti 2 cm doang.
Kemudian kita lakukan akuisisi dengan parameter seperti berikut. Kita gunakan metrik. Metriknya itu 64 kali 64 atau 128 kali 128. Untuk alat yang modern sekarang, ukuran metrik ini bisa lebih gede dari itu untuk 3 dimensi. Jadi untuk 2 dimensi itu lebih besar ukuran metriknya. Dia bisa sampai 1024. Tapi kalau untuk 3 dimensi saya kira paling gede sekarang masih di 512. Tapi karena ini acuan buku lama jadi masih 128. Kemudian total count-nya ada 15.000 count per sudutnya. Kita ambil akuisisinya 60 sudut dari 360 derajat. Jadi dia berputar 360 derajat diambil 64 kali. Orbitnya itu step and shoot. Jadi dia setiap dari 64 itu dia berhenti 64 kali berarti. Berhenti, ambil data, berhenti, ambil data. Kemudian orbit shape-nya itu sirkular, jadi dia benar-benar berputar, tidak elips, benar rotasinya itu benar lingkaran penuh. Kemudian akuisisiumnya 1,45 atau sesuai dengan default atau sesuai dengan arahan dari manufakturnya. Nah, ini contoh gambar dari tadi parameter yang dimasukkan di sini ada di gambar ini. Nah, ini ada misalnya konfigurasi detektornya 180 derajat, kemudian jumlah sudut yang diambil 64, modenya step and shoot, dan macam-macam nanti bisa dilihat saat praktikum. Kemudian langkah selanjutnya adalah processing. Dari akuisisi tadi, setelah citranya jadi, citra tadi kita lakukan processing. Processing ini mengikuti parameter. Parameternya sebagai berikut, di sini udah ada contohnya. Jadi nggak bisa buat patokan penuh ya, beda alat, beda merek alat nanti akan beda lagi. Misalnya kita isiin, misalnya isotop yang kita pakai TC, kemudian filternya kita pakai Soplogan atau Hanning, kemudian cutoff-nya 1. Yang penting di sini adalah penentuan atenuasi koreksinya, koefisien atenuasinya. Di sini nilainya berapa? Beberapa literatur sih dia banyak nyebutin 0,11. Nah, tujuannya apa? Pemilihan atenuasi koreksi ini kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, kenapa kita butuh atenuasi koreksi ini? Ini sebagai contoh, gambar A sebelah kiri ini adalah contoh gambar yang tidak diatenuasi koreksi. Kemudian yang B itu diatenuasi koreksi dengan koefisiennya 0,08. Jadi masih terlihat kalau gambar A itu yang paling pinggir itu masih terang, masih terang, yang lebih makin ke dalam makin hitam, makin sedikit terlihat paparan radiasinya, tangkapan radiasinya di situ. Kemudian setelah kita kasih koefisien atenuasi sebesar 0,08, itu lumayan ya, yang tengah sudah mulai ada tampak abu-abu di situ. Kemudian atenuasi koefisiennya kita naikkan menjadi 0,11. Di sini dilihat plot profilnya itu udah lurus tuh. Jadi ini sudah cukup seragam dia. Bagaimana kondisinya kalau si koefisiennya kita naikkan lebih lagi? Ini contohnya 0,14. Jadi yang tengah malah semakin naik intensitasnya. Jadi ini tidak bisa kita pakai dengan atenuasi koefisiennya 0,11. Untuk penggunaan Phantom JZEC ini ada 3 uji yang bisa kita ambil. Jadi ada uniformity, kemudian ada kontras, kemudian ada resolusi spasial. Seperti pada gambar, yang kita mau bahas lebih duluan adalah kita tentang tomographic uniformity yang saya kasih tanda merah. Untuk analisis data pada tomographic uniformity ini kita kita potong, kita ambil gambarnya secara transaksial.
kemudian kita estimasi apakah ada ring artefak, kemudian kita identifikasi jika misalnya ada ring artefaknya menggunakan kalkulasi seperti pada slide ini. Kemudian hasilnya berapa? Jika hasil kontrasnya itu melebihi 10%, maka itu nilai uniformity-nya berarti jelek. Nah, untuk penggunaannya kita coba ke slide berikutnya. Nah, ini contoh potongan aksialnya. Nah, potongan ini menunjukkan gambar yang homogen. Kita lihat pada plot profilnya itu cenderung lurus ya. Jadi ini yang gambar yang bagus. Kemudian slide selanjutnya ini coba kita tampilkan gambar yang ada ring artefaknya. Ini contoh gambar yang masih bagus ini ya, ini tanpa artefak. Di sini kita lihat plot profilnya itu tidak ada yang signifikan, masih cenderung rata ini. Kemudian ini contoh yang potongan transaksial yang terdapat ring artefaknya. Nah, di sini kita lihat dari data ini kita bisa ambil nilai pada C1, C2, atau C-min atau max-nya. Dari nilai itu nanti kita bisa pakai untuk mencari nilai kontrasnya. Nah, di situ ada formulanya sih kalau mau dibaca di situ. Kontras sama dengan C min atau max dikurangi C rata-rata dibagi C min per max ditambah rata-ratanya. Nah, jika nilai kontrasnya lebih dari 10%, maka ring artefak ini tidak bisa kita abaikan. Kita harus lakukan evaluasi. Kemudian selanjutnya adalah untuk melihat kontrasnya. Dari JSEC ini kita bisa melihat kontras dari kamera gamanya. Nah, dari potongan aksial ini pada bola-bola tadi, kita bisa lihat tuh. Si bola-bola tadi itu ada ukurannya masing-masing. Nah, kita identifikasi secara visual di mana letak bulatan yang masih terlihat dengan jelas. Bulatan terkecil yang masih terlihat dengan jelas. Kalau metode ini sih metode secara visual ya. Metode yang secara metode lain yang secara kuantitatif mungkin bisa kita pakai referensi yang lain. Nah, ini batasannya, ini menurut ACR ya, American College Radiology kalau nggak salah kepanjangannya. Di sini untuk nilai kontrasnya itu masih dikatakan bagus itu karena kita pakai TC99 dengan kolimator low energy high resolution, makanya untuk bulatan dengan diameter 19 mili ini masih dikatakan high contrast. Nah, berarti kalau misalnya lebih dari itu berarti nilainya sudah tidak bagus. Kemudian kita lanjut untuk evaluasi resolusi spasialnya. Ya, untuk resolusi spasial pada potongan aksial pada bagian yang saya tandain merah ini. Nah, untuk evaluasi ini kan tiap-tiap gambar ini ukurannya ada tercantum pada spesifikasi Phantom-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita nilai secara visual dari gambar ini manakah yang masih bisa membedakan bulatan satu dengan bulatan yang lain pada area yang ditandai. Nah, misalnya pada contoh ini yang masih terlihat sangat jelas terkecilnya itu di diameter 7,9 mm. Kemudian kita bandingkan ke referensinya. Nah, di sini untuk spatial resolution,
karena kita menggunakan TC99M dan kolimator low energy high resolution, hasil tadi itu 7,9, sedangkan di sini batasannya yang masih memuaskan itu 11,1. Itu bisa dikatakan bagus. Kalau misalnya hasilnya lebih dari 12,7, maka itu sudah kita masuk kategori marginal. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai uji kualitas citra. Jika ada pertanyaan, nanti kita bisa lakukan tanya jawab saat sesi online-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.